Langkah pertama, panaskan panci kukusan, kemudian kukus beras ketan putih yang sudah direndam sebelumnya kurang lebih 2 jaman. Dikukus kurang lebih sekitar 15 menitan, nanti teksturnya dia akan mengembang tapi masih keras. Setelah seperti ini, kemudian diangkat. Kita mulai proses selanjutnya, yaitu membuat santannya untuk mengaron beras ketan ini. Dalam panci kecil kita masak santan kental. Ini saya pakai 300 ml santan kental dari kelapa dan 100 ml saya tambahkan dari santan instan. Kemudian tambahkan daun pandan dan garam, masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Kemudian santannya dituang ke beras ketan yang tadi, lalu diaduk-aduk sampai rata, kemudian tutup. Setelah itu diamkan kurang lebih 15 menit, baru dikukus lagi. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus lagi. Kemudian diangkat, pisahkan daun pandannya ya. Dalam wajan besar anti lengket kita buat gula merahnya. Kita masak gula merah bersama dengan sedikit santan, lalu tambahkan daun pandan, masak sampai gula merahnya mengental. Nah, sambil menunggu gulanya larut, kita ngobrolin soal wajik nih. Jadi wajik ini udah tahu kan kalau ini tuh berasal dari Jawa Tengah. Nah, tahu nggak sih Mam, katanya wajik ketan gula merah ini adalah cemilan yang sudah ada dari zamannya Raja Majapahit. Wah, keren ya, melegenda banget nih. Makanya nggak rugi kalau sampai bisa bikin wajik ketan begini. Dan biasanya wajik ketan ini ada pada saat perayaan-perayaan tertentu, ya kan? Nggak sewaktu-waktu ada. Karena memang prosesnya itu yang terakhir itu yang ngaduk-ngaduknya itu yang lumayan lama. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Saya di sini pakai proses yang gula merahnya itu sampai benar-benar mengental banget, sehingga nanti begitu dimasukin berasnya, saya cuma ngaduk-ngaduk nggak lebih dari 20 menitan. Setelah gula merahnya mencair, saya matikan dulu apinya, lalu saya angkat, saya saring dulu ke baskom agar nanti daun pandan dan ampas-ampas gula merahnya tidak ikut terbawa. Kemudian saya masak lagi sampai gula merahnya benar-benar mengental.
Setelah gula merahnya seperti ini, baru dimasukin nasinya, nasi ketan putih tadi, diaduk-aduk terus sampai sepertinya kayak kadar airnya tuh hilang gitu, jadi kayak berminyak begitu kan, karena memang hasil akhir dari wajik ketan ini agak sedikit mengkilat karena minyak dari santan itu sendiri gitu. Terus diaduk-aduk aja gitu. Memakai apinya sedang cenderung kecil, dan ini nggak boleh dilepas karena kalau sedikit dilepas aja dia gosong, dan itu aduh aromanya bakal kurang enak banget deh. Dicoba ya Mams di rumah, kayaknya nggak susah-susah banget deh. Di sini saya menggunakan loyang persegi. Saya olesi margarin tipis-tipis aja untuk menghindari lengket. Tapi sebenarnya tekstur wajik ketan ini kan sudah berminyak, kemungkinan dia sih nggak lengket. Tapi memang ketan kan sifatnya lengket ya. Sedikit aja diolesi tipis-tipis margarinnya, lalu tuang ke loyang, sedikit ditekan-tekan, diratakan. Nanti kalau sudah rata, kita diamkan dulu sampai benar-benar adem, sampai tidak hangat sama sekali, baru dipotong-potong agar tidak berantakan. Karena kalau masih hangat tuh gula merahnya kan belum set ya, jadi itu nanti malah nggak beraturan gitu. Harus benar-benar adem. Nah, setelah itu dipotong-potong. Nah, ini pisaunya saya kasih plastik supaya nggak susah motongnya. Terus ini tuh bebas aja sih bentuk motongnya kayak gimana. Ya lazimnya sih begini ya, kotak-kotak gitu. Oke. Gampang kan bikinnya? Pasti bisa dong bikin di rumah.